Shalom Aleichem, Beshem Hamashiach. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya di dalam Yesus Kristus. Dan kita bertemu kembali dalam Heart Sayings of Jesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan kali ini kita akan membahas salah satu ucapan Yesus yang sulit untuk dipahami. Dan kata-kata itu adalah tidak akan diberi tanda. Kita akan baca bersama-sama di dalam Injil Lukas pasal yang ke-11. Ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-32. Tapi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kiranya hari ini Engkau mencelikkan kami, kuasa Roh Kudus. Terangi firman-Mu supaya kami memahami Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari kita buka terlebih dahulu Alkitab kita. Saya akan bacakan buat saudara. Simak baik-baik ayat ini. Tanda Yunus. Ayat 29, pasal yang ke-11 dari Injil Lukas. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi ketika kepada mereka tidak akan diberikan tanda, selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama dari orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan perkataan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Maksudnya apa, saudara? Saudara, ada sebuah waktu di mana Dia sangat bermurah hati. Allah sangat bermurah hati, ya, menjawab doa-doa kita, menjawab kerinduan kita akan mujizat, berkat dan semuanya. Tapi ada waktunya di mana itu semuanya harus berhenti. Dan Allah memilih untuk tidak lagi menjawab apa yang kita maui itu. Sama seperti orang-orang Israel. Ketika orang banyak mengerumuninya, Yesus ngomong seperti ini, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Kok bisa, saudara? Mereka menghendaki suatu tanda, tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Ya, kenapa angkatan ini adalah angkatan yang jahat? Yesus sedang bicara tentang mazhab Yudaisme yang ada pada waktu itu, orang-orang Farisi, Saduki dan semua yang lain. Mengapa? Mengapa Yesus berkata bahwa angkatan ini adalah angkatan yang jahat? Karena mereka tidak percaya kepada kemesiasannya. Ya, mereka menghendaki tanda. Kurang tanda apa lagi yang harus diberikan? Masalahnya bukan kepada tanda. Masalahnya adalah mereka memilih untuk tidak percaya. Dan mereka memilih untuk terus mencari gara-gara terhadap Yesus. Tanda-tanda kemesiasan Yesus itu sudah sangat clear. Sudah sangat jelas dinyatakan pada saat itu. Tetapi toh dengan tanda-tanda yang sedemikian clear dan jelas itu, mereka tetap menolak Yesus sebagai juru selamat mereka. Mereka tetap menolak Yesus sebagai Mesias. Salah satu tanda itu adalah Yesus paling sering menyembuhkan orang sakit lepra. Di dalam dokumen-dokumen Yahudi, saudara, dijelaskan di sana, ya, menurut pendapat beberapa rabi juga, bahwa tanda seorang Mesias adalah kemampuannya untuk mengadakan kuasa supranatural menyembuhkan penyakit lepra atau kusta. Kenapa? Karena pada waktu itu di dalam Torah dikatakan penyakit kusta adalah penyakit yang timbul karena kutukan. Ya. Dan sebagai tanda Mesias yang mengatakan kutukan, dia mampu untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit kusta. Berapa banyak orang-orang yang sakit kusta yang Yesus sembuhkan? Berapa orang yang Yesus bangkitkan dari kematian? Berapa yang dia sembuhkan? Saudara, tidak terhitung banyaknya. Tidak terhitung. Alkitab hanya mencatat beberapa saja, seperti kitab Yohanes katakan.
Kalau semuanya, semua mujizatnya, semua yang dia lakukan, katakan, ditulis, maka nggak cukup. Ya, berjilid-jilid, berbuku-buku, tebal sekali mungkin. Nggak akan cukup untuk menuliskan semua karya Yesus itu. Kurang apa? Tidak ada yang kurang sebetulnya. Semuanya sudah sangat clear, tetapi mereka memilih untuk tetap tidak percaya dan itu pilihan mereka. Maka dari itu Yesus berkata kepada mereka, tidak akan diberikan tanda yang lain selain tanda Nabi Yunus. Kenapa Nabi Yunus? Yunus adalah tipologi atau perlambangan dari karya Mesias di muka bumi ini. Yesus dimakan oleh ikan besar selama 3 hari 3 malam. Dan kalau kita baca kitab Yunus, di dalam perut ikan itu Yunus berdoa kepada Tuhan, ya, karena keadaanku seperti di dalam Sheol, ya, di dalam Sheol, saudara, di dalam alam maut, seperti di alam maut. Tetapi Tuhan menyelamatkan dia untuk dia mewartakan berita keselamatan kepada bangsa Niniwe, dan akhirnya bangsa Asyur Niniwe itu pun bertobat pada akhirnya. Dan karya Yunus adalah simbol tipologi dari karya Yesus Kristus. 3 hari Yunus ada di perut ikan. 3 hari 3 malam Yesus pun ada di perut bumi. Kemana Yesus dalam 3 hari 3 malam itu? Kitab Petrus katakan dengan jelas, Yesus turun ke Sheol. Ya, dia turun ke alam maut itu untuk menyatakan penebusan dosa di dalam dirinya. Bukan untuk menginjili roh orang-orang mati seperti beberapa ajaran yang menyimpang itu katakan, saudara. Tapi dia menyatakan, dia keruso, dia menyatakan kemesiasannya. 3 hari 3 malam itu. Dan kemudian dia dibangkitkan di dalam kondisi tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Saudara, ini adalah tipologi dan bagi Yesus tidak perlu tanda. Sudah cukup tanda Nabi Yunus. Dan itulah yang akan terjadi karyanya. Saudara, sudah sangat clear, sangat jelas. Yesus adalah Mesias, dia adalah Juru Selamat, tetapi tetap ditolak. Bahkan hari ini pun banyak orang tetap menolak Yesus. Banyak orang tetap memilih tidak percaya. Sekalipun bukti-bukti sejarah telah berbicara dengan sangat jelas. Fakta-fakta historikal sudah sangat jelas. Pembelajaran-pembelajaran, ya, pembelajaran-pembelajaran yang dipandang dari sudut pandang Semitik, Keyahudian Yesus pun sudah sangat jelas menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias yang mereka tunggu-tunggu, toh tetap tidak diterima, tetap ditolak sampai detik ini. Kitab Yesaya pasal 53 yang selama ini telah disembunyikan dari orang Israel, tidak pernah dibacakan di sinagoge-sinagoge. Hari ini dalam zaman media ini dibuka terang-terangan di media-media sosial, penjelasan-penjelasan, saudara, pemahaman-pemahaman tentang Yesaya pasal 53, tentang Mesias yang menderita itu, yang semuanya tertuju menuju kepada Yesus Kristus, toh tetap ditolak, memilih untuk tetap tidak percaya. Saudara, tidak ada tanda lagi selain tanda Nabi Yunus. Ada jam kasih karunia, tapi ada jam keadilan Allah akan dinyatakan. Kita berdoa, biarlah kita tidak jadi salah satu orang yang akan menerima penghakiman itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Alkitab sudah sangat jelas menyatakan kepada saudara dan saya, jangan keraskan hatimu. Ketika engkau mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Seperti di Masa dan Meriba, kata Alkitab. Kalau hari ini kau mendengarkan suaranya, memanggilmu untuk bertobat kembali, datang kepada dia. Jangan keraskan hatimu. Jangan punya banyak excuse dengan berkata, Tuhan, tapi aku masih begini, aku masih begitu. Aku masih terlalu kotor, aku masih tidak kudus, aku masih tidak suci. Saudara, tidak ada orang kudus, tidak ada orang suci di dunia ini. Kita semuanya kotor. Kita semuanya berdosa. Justrulah dalam keberdosaan itu kita dirangkul, dipeluk, dirangkul, dipulihkan oleh Yesus Kristus, saudara. Oleh karena itu hari ini, jangan punya banyak excuse untuk pertobatan.
Jangan punya banyak alasan untuk pertobatan. Jangan ngomong aku mau lihat mukjizat dulu. Aku mau lihat tanda dulu. Aku mau lihat kesembuhan dulu. Aku mau lihat doa-doaku dijawab dulu. Aku mau melihat apakah Tuhan sanggup memberikan aku pasangan hidup dulu. Baru aku mau bertobat ikut Yesus. Saudara, cukup dengan hal-hal semacam itu. Kalau engkau mendengarkan suaranya hari ini, jangan keraskan hatimu. Saudara, mari kita betul-betul datang kepada Dia. Tanda Nabi Yunus sudah cukup bagi kita. Mesias yang menderita itu, menebus dosa manusia, turun di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Dan bangkit kembali. Menyatakan bahwa Dia adalah Mesias, Juru Selamat yang hidup. Dia naik ke surga. Dan sebentar lagi, kita tidak tahu kapan waktunya. Tapi Alkitab jelas mengatakan kepada kita bahwa Dia akan datang untuk yang kedua kali. Dia tidak akan pernah berlambat-lambat. Buat kita mungkin lambat, tapi buat Tuhan tidak. Semuanya tepat pada waktunya. Saudara, segala sesuatu sedang dipercepat hari-hari ini. Saudara merasa bukan bahwa waktu berdatang begitu cepat ya? Sangat cepat waktu ini berlalu, saudara. Itulah tanda bahwa Tuhan sedang mempercepat kedatangannya di dalam waktu manusia. Selama masih ada waktu, selama masih ada kesempatan, mari kita datang kepada Yesus. Bersimbuh di bawah kakinya, kita bertobat sungguh-sungguh. Kita ikut dan iring Yesus sungguh-sungguh. Jangan hidup lagi dalam kubangan dosamu. Bertobatlah, bertobatlah. Jangan keraskan hatimu, sebab Dia sangat mengasihimu. Dia ingin memulihkan hidupmu, membawa engkau pada kepenuhan rencananya. Dan biarlah Injil Kerajaan Surga ini diberitakan kepada semua telinga untuk mendengar. Orang-orang yang menghina Kristus, orang-orang yang tetap menolak Kristus setelah mendengar, membaca, mengetahui semuanya. Saya berdoa kiranya kasih karunia Allah turun atasmu hari ini. Kiranya hidayah daripada Allah turun atasmu hari ini. Kiranya belas kasihan Allah turun atasmu hari ini. Supaya engkau diselamatkan sebelum semuanya terlambat. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan. Kiranya hari ini Tuhan yang mendengarkan siaran ini, dimanapun berada. Kiranya hati mereka dilembutkan oleh Roh Kudus, ditarik kepada Bapa. Menerima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat untuk mereka diselamatkan. Mereka hidup di dalam keselamatan itu. Tidak lagi menunda-nunda. Tidak lagi mengeraskan hati mereka. Tidak lagi terlalu banyak excuse ini dan itu untuk keselamatan. Kiranya hari ini Tuhan, semua yang mendengar ini beroleh kasih karunia, beroleh anugerah dan hidayah daripadamu Tuhan. Untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menikmati hidup yang penuh kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amen. Amin. Amin saudara. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you.